Ngomong proses tadi, ingat tuh, nanti saya akan ngomong lagi nih. Jadi ketika dengan mulut mengaku, oke, Anda baru awal sebuah perjalanan sebagai orang percaya. Tapi juga harus dengan hati percaya. Hati percaya itu akan melibatkan seluruh hidup kita, seluruh perilaku kita. Mulut mengaku belum cukup. Mulut mengaku bisa kedengeran, tapi hati percaya bisa kelihatan. Seluruh perilaku kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman yang membuat kita dibenarkan? Yang satu kali Tuhan akan berkata, ya aku mengenal kamu, kamu melakukan kehendak Bapa. Sebab bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalimat lain, yang memiliki iman. Iman yang benar. Iman yang benar adalah ketaatan yang sempurna seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketaatannya kepada Bapa di surga. Tepuk tangan boleh saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ke surga itu masuk jalan sempit. Banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Tadi ada pertanyaan yang sudah diterima dari Pak Jari. Dari pertanyaan itu menunjukkan dia masih di alam pikiran penjelasan iman selama ini. Iman itu artinya ya yakin saja Tuhan juru selamat. Itu baru percaya statusnya, belum percaya pribadinya. Kalau percaya pribadinya ya saudaraku, kalau saudara percaya pribadi seseorang ya, orang itu kita suruh buka baju, telanjang, dia nurut. Kalau saya berkata kepada saudara, saudara percaya saya? Percaya. Itu kan baru mulut. Percaya ini Pak Eras, Gembala Sidang Rehobot. Pak Eras sejarahnya begini begitu. Kalau you percaya saya suruh berdiri, you berdiri. Teriak-teriak, you harus teriak-teriak. Buka bajumu, you harus buka. Mana dompetmu? Kasih saya, you harus kasih. Kalau tidak, berarti you tidak percaya saya. Percaya Tuhan itu seperti itu, baru dibenarkan. Baru you benar. Baru you anak Allah. Kamu menyebut Allah Bapa, kamu harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang. Sebab Allah itu begitu agung, kamu mesti agung seperti dia. Dan tidak ada cara untuk menjadi agung kecuali kamu melakukan apa yang dia lakukan, kamu pikirkan apa yang dia pikirkan. Tepuk tangan saudara. Jadi kita ini bukan membuat Anda ragu-ragu masuk surga. Kalau masuk surga mungkin sebagian kita sudah, tapi untuk menjadi anggota keluarga kerajaan yang diakui benar belum tentu. Siapa yang bisa menjual segala milik, membagikan kepada orang miskin, lalu datang kepada Tuhan Yesus? Nggak punya apa-apa kecuali kesukaannya Tuhan dan mencontoh hidupnya. Hampir tidak ada. Kalau cuma iman seperti murahan yang kita kenal, banyak orang Kristen punya iman murahan. Tapi untuk ketertundukannya kepada kedaulatan Allah, sedikit sekali saudaraku. Logos dulu harus benar, masuk rema. Rema benar, punya kepekaan terhadap apa yang Allah inginkan. Sampai setiap kita itu melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dan kalau kita diberi akses ke situ, kalau kita diberi kesempatan menjadi orang seperti ini, namanya kasih karunia. Siapa yang bisa membuat kita menjadi agung seperti Allah pencipta langit dan bumi? Hanya kurban Tuhan Yesus. Ini yang namanya kasih karunia. Makanya kalau bicara kasih karunia, bicara soal jodoh, punya rumah, punya mobil,
Jadi miskin pengertian kasih karunia itu, saudara. Jadi perjalanan iman kita masih panjang. Kalau kita lihat umur kita hari ini, lalu kita menyadari kita belum mencapai ketertundukan kepada Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kecut kita, saudara. Kecut kita. Karena kita telah menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Kita tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi anak Allah yang benar-benar benar. Kita masih mencintai dunia dan menikmati dunia. Dan itu menghambat pertumbuhan kita. Padahal yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga nanti, suatu hari, ketika kita bertemu dengan Bapa di surga, Dia ingin mendapati karakter anaknya di dalam diri kita. Itu baru benar-benar benar. Saya selalu mengingatkan, lihat itu Abraham. Dia suruh keluar Ur Kasdim, dia keluar. Ganti nama, walaupun belum punya anak, dia ganti nama. Sudah punya anak satu-satunya di usia tuanya, dia suruh anaknya disembelih, dia sembelih. Walaupun kemudian ternyata hanya ujian. Coba saudaraku. Dia tidak punya gereja, dia tidak punya agama, tidak punya liturgi. Sosok ini loh, substansi hidupnya ini loh yang harus kita contoh. Kita punya gereja, kita punya liturgi, kita punya agama, tapi kita nggak punya iman. Lalu kita pinter berbicara soal kasih karunia. Kasih karunia macam apa yang kita miliki? Lalu dengan mudah kita mengesahkan orang yang ke gereja. Semua sudah punya iman, semua sudah punya kasih karunia. Bukankah itu penipuan, saudaraku sekalian? Ayo kita mulai membangun gereja yang benar. Jangan takut orang meninggalkan gereja kita, saudaraku. Asal Tuhan tidak meninggalkan kita. Gereja itu untuk mencetak manusia-manusia Allah. Bukan mencetak orang beragama yang terdaftar di salah satu denominasi. Tapi mencetak nama-nama orang yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi lihat itu keberadaan sebagai anak Allah itu agung. Saya kadang-kadang melihat diri saya sendiri. Aduh Tuhan, aku kok belum indah. Dulu ada lagu, Bapakku mau indah di matamu. Bapakku mau indah di matamu. Mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Jadi pembenaran itu juga harus dilihat dari 3 dimensi, saudara. Dimensi masa lalu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia menyediakan pembenaran untuk semua manusia yang akan hidup di waktu mendatang.
Dan kita hidup di zaman ini, zaman anugerah. Nanti ada pembenaran ditinjau dari dimensi yang akan datang, yaitu ketika Tuhan dengan Tuhan secara deklaratif akan mendeklar bahwa kita orangnya, bahwa kita miliknya, bahwa kita orang percaya, mendeklar. Dan itu menjadi kerinduan kita, saudaraku sekalian, ketika Tuhan mendeklar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, saudaraku. Tetapi ada pembenaran ditinjau dari dimensi sekarang, yaitu bagaimana proses kita menjadi anak Tuhan, proses untuk pantas dideklar nanti. Hebat ya. Kita sekarang ada di dimensi hari ini. Ini masa lalu, past, ini future, ini present. Ini salib, ini kemuliaan bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga nanti. Ini sekarang perjuangan, saudara sekalian. Apa ini? Mahkota duri. You dimahkotai duri. You harus pikul salib di sini. Jangan cuma Peter ngomong deh, saudara. Yang ini sangat praktis. Ini praktis sekali, saudara. Sangat praktis ini, saudaraku. Saya percaya kalau kebenaran seperti ini saudara pahami dengan benar, wah luar biasa. Nah, lalu bisa diteruskan saudara? Jadi pembenaran pun ada proses, betul? Pengudusan ada proses, betul? Ada pasif, ada aktif, tadi sudah jelas. Jadi tidak dalam sekejap sudah dibenarkan, sudah brek. Sekarang bicara soal penebusan. Kasih karunia kalau ada majikan yang membeli kita. Tetapi saudara harus tahu ada de jure dan de facto. Secara hukum kita menjadi milik Tuhan. Kasih karunia loh kita dimiliki Tuhan itu, saudara. Kasih karunia loh kita dimiliki Tuhan itu, saudara. Secara de jure kita milik Tuhan, dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Tetapi secara de facto kita masih memiliki diri kita sendiri. Nah, sekarang Tuhan mau menolong kita supaya kita bukan hanya dibebaskan dari kuasa iblis, tapi juga dibebaskan dari kuasa diri sendiri. Supaya pemilikan iblis atas kita bisa dipatahkan oleh darah Tuhan Yesus. Juga proses pendewasaan yang mematahkan pemilikan diri kita atas diri sendiri. You are not your own, kau bukan milik kamu sendiri. Kita kan punya irama, irama liar. Aku mau ngomong apa, ngomong. Aku mau beli apa, beli. Aku mau melangkah kemana, melangkah. Aku mau buat apa, buat. Kita memiliki diri kita sendiri, saudara. Inilah cara hidup atau gaya hidup yang kita warisi dari nenek moyang. 1 Petrus pasal 1 ayat 17-18.
Kamu ditebus dengan darah yang mahal, harga yang lunas dibayar. Anda tidak akan pernah menjadi ahli waris kerajaan surga kalau tidak dimiliki Tuhan. Sebab dengan penebusan itu, supaya saudara hidup mengabdi kepada Tuhan sesuai rancangan Allah semula untuk menciptakan manusia. Satu, bernatur Allah, betul? Berkeberadaan seperti Bapa di surga. Yang ketiga, mengabdi kepada penciptanya. Kalau bangsa Israel, saudaraku, hidup di dunia ini, dia masih punya peluang untuk senang-senang dengan berkat-berkat jasmani yang dia miliki. Tapi standar hidup kita bukanlah standar hidup seperti bangsa Israel. Sebab semua yang kita miliki milik Tuhan. Kita ini orang-orang yang harus menggenapi rencana Allah. Kalau bicara soal corpus delicti, bagaimana menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus, yang jika jumlah corpus delicti cukup, Tuhan datang. Nah, kita harus mengabdi kepada Tuhan dengan cara ini. Kalau cuma dengan cara jadi pendeta, belum mengabdi. Mau ada 1.000 pendeta, 10.000 pendeta, 1 juta pendeta, 1 miliar orang Kristen, tapi kalau tidak ada corpus delicti, Tuhan kedatangannya tidak bisa dipercepat. Jadi corpus delicti menjadi sempurna. Makanya yang namanya melayani Tuhan itu mestinya ini, melayani perasaan Tuhan. Orang yang bisa melayani perasaan Tuhan itu orang yang pasti hidupnya tidak bercacat, tidak bercela. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, boleh? Wah, kita semua lagi belajar untuk benar, ya. Kita semua belum sempurna, belum benar. Tapi kalau sudah belajar kebenaran ini, kita mau bukannya secara de jure kita ini ditebus milik Tuhan, de facto pun milik Tuhan. Maka Alkitab berkata, barang siapa telah percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsunya. Ini yang setengah mati, Pak. Aduh Pak, kita harus meninggalkan diri kita ini nggak bisa. Tapi kalau kita serius bisa. Kita seperti mencabut nyawa kita, hobi-hobi kita, kesenangan-kesenangan kita harus dicabut. Aduh, disinilah kehendak bebas manusia bermain. Anda jangan berkata Tuhan yang menentukan. Udah Tuhan, Engkau membuat aku bisa. Loh, kamu yang harus memainkan keinginanmu. Sekarang kamu arahkan kemana? Di seluruh Alkitab, di perjanjian lama dan baru, Tuhan selalu menantang orang untuk bertanggung jawab atas kehendak yang diberikan. Seluruh keluarga Lot dimaksudkan semua selamat. Kalau istri Lot si bulut ini, yang licin kayak belut, menoleh ke belakang, itu di luar kekuasaan Tuhan. Artinya Tuhan membatasi diri, karena Tuhan menghargai independensinya dari istri Lot. Di Lukas 17 Tuhan berkata, ingatlah akan istri Lot. Jadi tergantung saudara mau enggak untuk dibentuk ini. Makanya dari hari ke hari kita selalu menggelar hidup kita untuk memilih Tuhan. Saya sering berkata, Tuhan aku memilih Engkau. Dan terus mengupdate itu, saudaraku, mengupdate itu. Kalau Anda kumpul dengan orang yang spiritnya A, yuk pasti ke arah tertentu. Ini begini, Anda kumpul dengan siapa? Dengan A, arahnya ke sini. Dengan B, arahnya ke sana. Dengan C, arahnya ke sana. Apa yang Anda baca? Apa yang Anda lihat?
Apa yang mengisi pikiranmu? Ini mengarahkan saudara. Nanti kalau saudara kehendak kita itu harus kita arahkan. Kalau saudara mengarahkan diri saudara untuk nonton-nonton film, buku-buku bacaan yang nggak perlu, arahnya pasti kacau. Tapi kalau aku memilih baca Alkitab, aku memilih berdoa. Nah, yang begini-begini akan mengarahkan saudara. Mengarahkan saudara ke arah yang benar, saudaraku. Ke arah yang benar. Oleh sebab itu satu kata yang penting, satu kalimat yang penting. Mau dengar? Mau dengar? Jangan menunda. Jangan menunda. Saya juga mengenal diri saya sendiri. Saya bukan mau jahat, tapi saya sering mau menunda dari dulu. Pokoknya aku nggak mau hidup. Aku nggak mau hidup salah, aku mau hidup suci. Tapi jangan sekarang. Gitu. Jangan hari ini atau jangan sekarang, nanti. Ini loh, rusak. Aku nggak mau masuk neraka, aku mau dipakai Tuhan, tapi jangan sekarang. Mulut kita nggak bilang jangan sekarang. Tahulah pura-pura nggak tahu lagi loh. Betul nggak saudara? Mulut kita itu nggak ngomong jangan sekarang, tapi hati kita yang ngomong. Jujur saja. Sekarang kita mau begini saudaraku. Aku mau sekarang. Kan daging kita itu meronta-ronta. Gini loh, kita itu kan banyak candunya, banyak candunya. Candunya itu kenikmatan barang, punya barang branded, kenikmatan makan minum, kenikmatan seks, kenikmatan pujian, kehormatan. Mesti adalah candunya. Dan terus terang itu yang sering mengikat kita, membelenggu kita, supaya kita itu tidak jalan. Emang licik banget loh hati kita, kurang ajar bener loh. Yang lain boleh, tapi yang satu ini enggak lah, ini kan proses. Begitu loh. Dan pura-pura nggak tahu saya ngomong apa. Kita kan sesama manusia, bukan sama monyet. Artinya saudara ngalamin kan? Tapi saya sudah mulai dengan aku memilih suci sekarang. Aku memilih taat. Walaupun kita meronta-ronta dan bisa gagal, tapi ketika Anda meronta-ronta, gagal, bangkit lagi, Anda makin optimis bahwa sempurna itu bisa terjadi. Saudara pikir saya tahu kalimat ini dari buku? Tidak, dari pengalaman hidup. Ketika saya memilih taat, salah lagi, taat, salah lagi, taat, salah lagi. Tapi saya bangkit terus, jadi makin optimis, aku bisa sempurna loh. Dulu saya merasa lebih baik dari hari ini, tapi tidak punya optimisme bisa sempurna. Tapi ketika kita berjuang, Pak, jatuh bangun, jadi tambah optimis. Ajaib ya. Yang itu tidak bisa saya karang. Itu betul-betul saya temukan dalam hidup. Dan saya yakin anak-anak Tuhan yang bergumul seperti saya pasti ngalamin. Tepuk tangan. Anda jatuh bangun, tapi Anda bangkit lagi, itu makin optimis bisa sempurna. Ajaib ya. Kita pikir malah tambah pesimis, enggak, tambah optimis. Tergantung niat, tekadmu itu, saudaraku. Sekarang bayangkan kalau kita terus bertumbuh lalu menjadi manusia Allah, kita bisa beli pakai apa? Nggak ada. Lalu kita menjadi begitu berharga di mata Bapa di surga. Di tengah-tengah kekacauan dunia ini ya. Sekarang dunia kan tambah kacau, saudaraku. Wah, udah kacau, dunia ini tambah kacau. Dunia bergolak. Tuhan berkata, kekasihku, anakku itu, ambil tuh di sana. Anda lah yang dicari. Diharapkan semua saudara bisa menjadi kekasih Tuhan, kekasih Tuhan. Oke, tepuk tangan boleh. Haleluya, haleluya. Tujuan kita datang kemari bukan untuk belajar teologi kasih karunia. Bacalah banyak buku-buku sonono. Di sini juga ada buku, tapi lebih dari itu, Anda dimotivasi. Jadi teologi yang praktis, yang pragmatis, yang praksisnya jelas.
bagaimana doktrinal ini menjadi begitu praktis, jadi pragmatis dan praksisnya jelas. Ya kayak begini nih. Kalau sampai kita menjadi manusia yang agung, saya belum ya. Jadi Erastus yang agung gitu. Yang perkataannya nggak bercela, yang ucapannya nggak bercela, yang kesuciannya luar biasa, itu nggak kebeli pakai apapun. Yang tidak bisa kita kejar dalam 1-2 bulan, 1-2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. 5 gadis yang bodoh tidak bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Makanya Bapak Ibu, kita ini ya, yang sudah tua-tua ini, kita harus kerja lebih keras. Gigi udah mulai rontok. Panggilan pertama. Rambut putih, panggilan kedua. Bongkok, panggilan ketiga. Pikun. Saudara sendiri yang bicara. Sebaiknya jangan pikun. Dan caranya tidak pikun adalah pola makan yang baik, olahraga, dan jangan berhenti berpikir. Pak, gimana saya nggak berhenti berpikir, udah nggak kerja, nggak ngapa-ngapain? Yuk duduk di sini saja ajak berpikir. Amin, bro. Amin, betul. Haleluya, saudaraku. Kita ke surga bersama, saudara. Amin. Nggak ada motif lain, saudara. Saya tahu betapa sulitnya membunuh keinginan-keinginan daging kita, saudara. Biar pendeta juga ada keinginan daging, saudara. Waduh, bisa bedakan ini dolar, ini rupiah, saudaraku. Biar pendeta bisa bedakan ini mukanya cantik, mulus, ini geradakan, saudara. Bahaya, saudaraku. Tapi kita berkata, aku memilih Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, ini perjuangan, saudara. Ya, perjuangan no crown without cross. Arahkan. Jadi saudara harus mengarahkan keinginan saudara kepada arah yang benar, saudaraku sekalian. Harus diarahkan itu, saudaraku. Diarahkan terus. Makanya kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang gak benar itu rusak. Kumpullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Anak-anak muda, kumpullah dengan anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Nah, dengan menerima kasih karunia, Anda punya tanggung jawab. Kalau di perjanjian lama, Nuh mendapat kasih karunia. Lalu akibat kasih karunia yang diterima Nuh, dia harus buat bahtera. Nuh dapat kasih karunia, lalu jadi rileks-rileks. Tidak, justru berat. Nuh mendapat kasih karunia. Ketika kita mendapat kasih karunia, kita juga membangun bahtera. Bahtera itu hidup kita. Yang polanya, patternnya harus persis seperti yang Tuhan mau. Nuh buat bahtera. Panjang lebar tingginya harus seperti Tuhan kehendaki. Isinya bagaimana, berpetak-petak harus ikut polanya Tuhan. Kita mau buat bahtera, harus ikut polanya Tuhan. Kalau Nuh tidak ikut polanya Tuhan, itu bahtera akanlah air hancur. Tuhan tahu bagaimana buat bahtera yang tahan bantingan. Di tengah badai kuat, gelombang besar pun kuat dihadapi. Tuhan mau kita menjadi seperti bahtera dengan pola yang sama seperti Tuhan kehendaki. Haleluya, saudaraku. Amin, saudara. Tidak ada cara lain kecuali saudara harus belajar langsung dari Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, my own disciples. Bukan muridnya Erastus, bukan muridnya gereja, muridnya Tuhan Yesus.
Saya hanya menjadi mentor. Tapi Tuhan langsung harus jadi murid beliau, muridnya Tuhan Yesus. Saya membimbing saudaraku sekalian, membimbing.